mengizinkan untuk ketemu sama Safa besok? Betul, Pak. Saya mengizinkan. Safa! Safa! Begitu kesepiannya Papa, sampai menjadi begitu sayangnya sama Safa. Seolah Safa adalah cucunya sendiri. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Hari ini ada transaksi. Dan kamu segera harus menyiapkan barang pesanan. Karena dalam waktu dekat akan ada transaksi dalam jumlah besar. Kamu juga tahu kan konsekuensinya. Kalau kamu mengecewakan saya. Sebenarnya saya sudah berniat meninggalkan bisnis ini. Tapi sekarang saya malah mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari hantu. Kemarin kamu gak ngomong kayak gitu sama saya? Bu Freya, saya ini hanya operator yang ngetik proposal. Mana berani saya mengklaim dan mengaku-ngaku proposal sehebat itu milik saya. Freya, aku benar-benar gak menyangka ya. Kamu bisa menuduh dan menjatuhkan martabat aku di depan Om Wibowo. Itu sangat kejam loh, Freya. Dan aku ini adalah kakak kandung kamu sendiri. Maaf, saya permisi, Pak. Ya, makasih ya. Om, kalau gitu saya kembali ke ruangan saya, Om. Ya, silakan. Permisi, Om. Ya. Om percaya kan sama Freya? Apa yang Freya omongin tuh bener, Om. Re, bisa nggak? Kamu nggak usah berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Apalagi yang kamu jatuhkan itu kakak kandung kamu sendiri. Itu nggak benar, Fre. Om, aku nggak pernah ngefitnah Kak Andrew. Apa yang aku omongin itu bener. Aku juga nggak sejahat itu loh, Om, sama Kak Andrew. Tolong, Fre. Kamu fokus aja sama kerjaan kamu sendiri. Kamu contoh dong kakak kamu itu. Kalau kamu mau naik jabatan, kerja aja yang benar. Tapi tolong jangan menjatuhkan orang lain. Tolong kamu jangan melakukan hal kotor. Seperti Vina yang barusan kamu lakukan. Aku izin ke ruangan dulu, Om. Masuk. Iya, Pak. Itu ngapain ya Rizal ke ruangannya Kak Andrew? Aku harus ikutin dia. Permisi, Pak. Gimana? Kamu masih berani ngelawan saya? Oh, enggak, Pak. Sama sekali saya nggak berani melawan Bapak. Bapak tahu sendiri kan, tadi di ruangan saya begitu antusias untuk meyakinkan Pak Wibowo. Makanya, kamu jangan macam-macam sama saya. Iya, Pak. Saya sudah transfer ke rekening kamu. Dan itu adalah bayaran yang sangat besar untuk sebuah proposal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi kamu harus selalu ingat ya, jangan pernah mengadu apapun ke Freya. Apalagi ke Pak Wibowo. Aku harus ngerekam ini. Ini bisa jadi bukti valid buat aku nunjukin kalau aku tuh nggak fitnah Kak Andrew. Kalau gitu saya permisi, Pak. Sana. Aduh, aku terlambat kan? Aku udah tahu semuanya sekarang. Percuma mau ngelabrak Kak Andrew. Aku juga belum punya barang bukti. Tapi seenggaknya, aku tahu sekarang.
aku akan cari kesempatan untuk ngedapetin barang bukti. Coba. Saya mau minta laporan dari kalian semua. Gimana bisa itu penyusup masuk lagi ke rumah Pak Gani? Hah? Kan udah dibilang berkali-kali sama Pak Gani. Jangan lengah, jangan lengah, jangan lengah. Hah? Kenapa? Sampai bisa kebobolan lagi? Tekuk terus mukanya. Kebobolan baru aja. Kayak gini semua. Jadi, coba. Sekarang kamu buka CCTV, urutin dari mana dia masuk sampai dari mana dia keluar. Saya mau tahu jalurnya. Siapa? Penyusup itu muncul berbarengan dengan kemunculan Kiara. Ada yang gak beres. Jatuhnya Kiara tadi itu pasti cuma sandiwara. Ya Mas? Sebenarnya untuk beberapa hari ke depan, selama saya tugas di luar kota, saya nggak tahu saya kapan pulang. Kamu akan lama ya, Mas. Jadi kamu belum tahu kapan kamu bisa pulang. Maaf ya. Ya udah, kamu nggak usah sedih gitu. Saya janji, saya akan secepatnya pulang. Oke? Iya, Mas.
Tapi kamu harus tetap jaga kesehatan ya, Mas. Pokoknya, aku akan selalu mendoakan kamu dari jarak jauh. Semoga semua urusan kamu diperlancar sama Allah. Makasih ya, sayang. Maafin saya, Nak. Karena saya masih belum bisa meninggalkan pekerjaan berbahaya saya bersama si hantu. Tapi saya janji, setelah semua keadaan yang memungkinkan, saya akan pasti meninggalkan si hantu. Mbak Kiara, hari ini Safa kayaknya jangan les melukis dulu ya, kita atur lagi waktunya. Soalnya keadaannya nggak memungkinkan dan kita semuanya kan harus waspada, takutnya ada penyusup masuk lagi. Tidak apa-apa. Kalau gitu saya pamit ya. Safa sayang, hari ini nggak belajar melukis dulu ya. Safa istirahat aja. Iya, Tante. Dadah, sayang. Dadah. Makasih ya Mbak Iya, ya. permisi ya, Bu. Iya, maaf ya. Dadah, Tante. Dadah. Sebenarnya kamu berada di mana, Dipta? Papa benar-benar kangen dan ingin bertemu dengan kamu. Papa benar-benar berharap kamu bisa pulang, Dipta. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, paling murah di Shopee. Ya, masuk. Om masih berpikir kalau Dipta masih hidup. Sampai hari ini Om masih meyakini kalau Dipta itu masih hidup, Bro. Saya benar-benar sedih melihat Om terus-menerus seperti ini, Om. Memangnya mau sampai kapan, Om? Ini sudah 6 tahun berlalu. Kalau memang Dipta masih hidup, dia pasti akan segera pulang, Om. Bro, dulu Om sempat bilang sama kamu kan, kalau Om udah nyawa detektif untuk mencari keberadaan Dipta. Dan mereka memastikan kalau Dipta itu masih hidup. Lalu sekarang di mana keberadaannya Dipta, Om? Bukan hanya Om yang akan berbahagia kalau memang Dipta masih hidup. Saya sebagai saudara sepupunya pun juga akan berbahagia, Om. Ya memang sampai saat ini kita masih belum tahu ya di mana keberadaan Dipta. Tapi memang dipastikan Dipta itu masih hidup. Dia selamat dari tugasnya yang dulu, Bro. Dan kita bisa melacak keberadaan Dipta itu kalau kita bisa menemukan mantan pacarnya Dipta. Semuanya sudah terlalu jauh. Aku benar-benar harus mengertikan semua ini. Om Wibowo nggak boleh menemukan Nuna. Nggak boleh tahu bahwa Nuna dan Dipta sempat menikah. Dan yang pasti, Om Wibowo nggak boleh tahu bahwa Nuna pernah hamil anak Dipta.
Mana Kiara? Perasaan tadi dia ke resto sini. Apa yang diambil sama itu penyusup ya? Gue harus memastikan apa yang diambil. Halo? Halo. Lo di mana? Kok lama banget sih? Nih, baru sampai. Sorry ya lama. Lo tahu kan, gue harus cari kesempatan dulu biar kabur supaya nggak dicurigain. Tapi untung aja tadi gue hadang lo. Kalau nggak pasti lo nggak bisa kabur. Pakaian yang dipakai Cika itu sama dengan pakaian yang dipakai penyusup itu. Ternyata benar, mereka seperti dugaanku. Kiara bekerja sama dengan penyusup itu. Aku ingin tahu apa yang mereka ambil dari rumah Gani. Tapi gimana dokumennya? Dapat kan? Dapat sih. Mudah-mudahan ini dokumen yang kita cari. Cik, lo mending pergi deh. Jangan sampai Bas ngeliat lo sama gue. Lah, kemana tadi temannya si Kiara? Oh, aku yakin dia bersembunyi karena takut ketemu aku. Berarti tadi mereka pasti udah melihat aku. Dan sekarang Kiara pura-pura belum melihat aku. Oke, aku juga sebaiknya pura-pura baru lihat dia. Bas? Bas? Hah? Loh, Kok kamu di sini? kok kamu di sini? Ntar, seingat aku ya tadi kayaknya kamu di rumahnya Pak Gani kan udah pamit pulang. Iya. Sebelum pulang pengen nongkrong bentar aja. Oh, nongkrong. Nongkrong kok? Kok kamu sendirian sih? Aku temenin aja. Kalau gue sama Bas nongkrong di sini kasihan Cika. Dia nggak bisa keluar dari toilet. Gimana kalau kita nongkrong di tempat lain aja? Yang lebih nyaman gitu. Lebih nyaman. Di mana? Ya ada sih kafe langganan aku yang emang nyaman dan suasananya lebih enak aja daripada di sini. Kenapa nggak di sini aja kita pacarannya? Ya menurut aku kurang enak aja, kurang romantis. Nggak enak sih. Mending cari tempat lain aja. Pasti kamu suka. Aku jamin. Kamu jamin ya aku suka ya? Oke. Ya udah kalau gitu kamu mau kemana pun aku ikut. Kita pacaran di sana. Ayo. Ayo. Aku harus bisa memberikan bukti yang sangat kuat kepada Umi Bowo kalau Dipta sudah meninggal. Bukti yang bahkan bisa mematahkan teori orang suruhannya Umi Bowo kalau Dipta itu masih hidup.
tasnya Kiara dan mengambil isi dokumen itu. Tapi gimana caranya? Tapi itu kamu cantik beneran cantik. Kenapa kamu nggak pede gitu? Ya bukan nggak pede sih. Ya aku ngerasanya biasa aja. Pokoknya kamu itu cantik. Di mataku kamu cantik, titik. Nggak ada koma. Tapi kalau misalnya ada laki-laki lain yang bilang kamu cantik, nah berarti dia itu pakai gombalan aku. Gitu kenapa? Jayus ya gombalannya? Nggak apa-apa, lucu kok. Aku nggak mungkin angkat telepon Cika depan Bas. Kenapa? Aku angkat telepon dulu ya sebentar, nggak apa-apa kan? Ah ya, silakan. Bagus. Jadi aku ada kesempatan buat buka tas dan nyari dokumennya. Aku harus bergerak cepat. Ya elah, pantasan si Kiara santai aja ninggalin ini tasnya di sini. Nggak taunya digembok. Aku butuh bantuan seseorang. Halo Cik, Masih lama nggak? emangnya kenapa? Gue udah nunggu di sini sejam. Lo gimana sih? Masa gue nunggu lo lebih lama lagi? Ya gue nggak tahu sampai berapa lama lagi sama Bas. Terus lo ntar pulang gimana? Ya udah deh, lu pulang duluan deh ya. Ntar gampang, gue bisa minta tolong antar Bas atau gimana. Ya udah, serah lo deh. Gue pulang sekarang. Ya udah, hati-hati. Kok respon Cika aneh ya? Gak kayak biasanya. Kenapa ya? Apa moodnya lagi jelek? Biasanya juga nunggu berjam-jam gak semarah ini. Udahlah, ntar gue omongin lagi. Kasihan juga Bas nunggu terlalu lama. Oh, udah jam segini. Kamu udah mau pergi? Iya, aku harus balik lagi ke tempatnya Pak Gani karena istirahatnya udah terlalu lama, nanti takut salah. Oh. Kamu pulangnya gimana? Gak mungkin aku minta antar dia. Dia juga lagi buru-buru. Gak apa-apa, naik taksi online aja paling. Oh, jangan naik taksi online. Aku anterin aja, ya? Ya kan kamu buru-buru. Nanti kalau nganterin aku telat terus dimarahin gak sih? Gak apa-apa. Itu resiko aku sebagai laki-laki. Tapi tanggung jawab aku sebagai laki-laki, aku harus nganterin kamu sampai rumah dengan selamat. Jangan ke rumah kamu, ujung dunia aku anterin. Tapi ingat, jangan tinggalin aku ya. Sayang. Kamu mau pilih mobil yang mana? Serius? Pilih mobil yang mana? Naik motor nggak apa-apa ya? Naik apa aja juga gak apa-apa. Ya, kan sekarang nanti kalau misalnya aku udah punya duit, aku udah kaya raya, aku mau beli helikopter, jet pribadi. Kalau perlu aku beli mesin waktu, supaya aku kenal sama kamu dari dulu. Ya. Mas aku! Apa? Tolong! Tas kamu kenapa? Apa? Itu tadi, dijambret tas aku. Jambret? Mana? Gimana nih? Ah, jambret? Oh, Mas gimana ya, kejar kali ya? jambret. Wah, jambret! Wah! Itu tuh, tas saya. Apa mbak?
Itu tas saya Mas diambil. Jambret! Jambret! Pakai motor dia. Woi, jam. Aduh. Kabur Pak, kenceng banget motornya. Jambretnya kemana Mas? Kakak koper emang? Nggak, kenceng banget, capek saya. Ya udah Mas, bilang mbaknya ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Iya. Emang manusia harus ikhlas kali ya? Iya. Ayo sih begitu. Nggak kuber Pak, bener. Udah jauh begitu. Tenang ya, Mbak, jambretnya lagi dikejar. Mudah-mudahan ketangkap. Iya Mbak, aduh gimana ya? Mas gimana? Itu kan ada plat nomornya, bisa dilacak kan? Plat nomornya nggak kebaca Kiara, terus motornya tadi kenceng banget. Nggak kekejar, apalagi lari. Iya Mbak, jambretnya udah jauh. Mendingan ikhlasin aja dah. Ikhlasin, saya nggak bisa ikhlasin gitu aja. Gimana ya? Ya udah Mbak, ikhlasin aja. Nggak bisa Mas, ikhlasin gimana ya? Itu penting soalnya. Ya udah, kita permisi. Yaudah yuk. Makasih ya, Pak. Makasih. Emang apa sih isinya dalam tas kamu? Itu kan paling cuman handphone sama dompet aja kan? Enggak sih, handphone sama dompet nggak ada di tas itu. Cuman ada surat-surat penting banget. Oh, surat penting. Ya udah, tapi ya gimana sekarang jambretnya udah jauh. Terus, tapi kan yang penting kamu gak kenapa-napa. Ya kan? Gak mungkin aku bilang kalau tas itu isinya dokumen penting yang aku curi. Bas, kita kejar motor itu yuk. Ayo, aku mau ngejar motornya. Tapi sekarang pasti jambretnya udah jauh banget. Udah gini, sekarang kamu aku antar pulang. Ya, nanti kita ngurus bareng surat-surat pentingnya. Gimana? Oke? Ya. Ya deh. Dia ada penyusup lagi, Bas. Ini udah yang keberapa kalinya? Ya Pak, saya minta maaf. Kali ini kamu saya skor 1 minggu, Bas. Gimana nanti menjelaskan ke komandan? Aduh, sebenarnya ini salah Jerry sama Rudy. Pas ditinggal tadi, aku datang belakangan. Tapi kasihan kalau mereka disalahkan. Takutnya malah dipecat. Agak nih, jangan skor saya, Pak. Jangan skor kamu. Masih untung kamu saya skor, Bas. Bukan saya pecat. Biarin ini jadi pelajaran buat kamu sama yang lainnya. Ya sudah, Pak Gani. Kalau itu sudah menjadi keputusan Bapak, saya terima, Pak. Saya permisi, Pak, Bu. Mas, aku tahu kamu emosi, tapi tolong tenangin diri kamu ya, Mas. Duduk dulu, Mas. Yes. Sabar ya, Mas. Saya cuma Udah paling bener itu orang diskors. Dia tuh nggak pantas jadi kepala keamanan. Masih banyak kok pengawal kamu yang pantas. Nggak harus dia juga kan? Sabar gimana, Pak? Apa dia lihat semua kejadian itu? Dia ngeliat semuanya, makanya dia ketakutan. Kasihan itu anak. Saya tuh cuma khawatir sama psikologisnya dia. Ini udah kedua kalinya. Sekarang Safri mana, Ma? Ada di kamar kamu sama Iin. Kasihan lo itu anak. Ayo kita ke sana, Mas. Apa? Bas, bagaimana bisa kamu diskors? Iya, Dan. Saya minta maaf atas kelalaian saya, Dan. Tapi sebenarnya saat kejadian itu, saat rumahnya Gani kebobolan, yang kebobolan adalah staf keamanan yang lain, Dan. Bukan
Karena saya saat itu sedang berada di jalan menuju rumahnya Gani bersama dengan Safa. Tapi ya karena saya adalah kepala keamanan di rumahnya Gani, jadi saya yang harus bertanggung jawab. Dan Bas, dengar saya. Wajar kalau Gani sampai marah dan tidak melihat dengan jernih siapa sebenarnya yang bersalah. Karena memang kejadian itu sebenarnya pernah terjadi kan? ya, sekali lagi saya minta maaf sama komandan. Maaf kalau saya sudah mengecewakan komandan. Jadi untuk saat ini apa yang harus saya lakukan, Dan? Kamu ke markas sekarang juga? Siap, laksanakan, Dan. Kebetulan saat ini saya sudah berada di markas. Saya naik ke ruangan komandan ya. Lukisannya bagus ya, Bi? Iya, Non. Pokoknya keren banget ya lukisannya ya. Kayak yang hidup gitu. Gak nyangka loh ini lukisan. Pokoknya wow banget ya. Iya, Bi. Papa, Sabar. Mama. Bu, Pak. Sayang. Bu, saya tinggal dulu ya. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, paling murah di Shopee. Pak. Iya, Mbak. Sabar. Gimana tadi ketemu sama Opa Wibowo? Seru nggak? Seru, Papa. Ngapain aja kamu? Tadi Safa diajak main. Main layangan, main becak. Pokoknya Safa senang banget ketemu Opa. Oh, senang Papa dengarnya. Terus? Oh iya, Pak. Aku dapat tadi ya, loh. Maksud kamu lukisan ini? Iya, Pak. Bagus kan, Pak, lukisannya? Bagus. Biarpun aku melihat Mas Gani senyum, tapi aku tahu sebenarnya Mas Gani takut kehilangan Safa. Aku bisa dengar dari suaranya. Kapan lagi aku bisa ketemu sama Safa? Kalau aja dulu aku nggak melarang hubungan Dipta sama pacarnya, mungkin sekarang dia udah menikah. Dan dia punya anak seumuran Safa. Ya Allah, aku sayang banget sama anak itu. Aku berharap suatu saat nanti Gani mengizinkan aku untuk ketemu sama Safa lagi. Halo, Om. Halo, Drew. Ada apa? Om, sebelumnya saya ingin minta maaf sama Om kalau apa yang saya katakan ini tidak sesuai dengan harapan Om. Semenjak Om Wibowo kasih tahu saya kalau Om Wibowo telah menyewa seorang detektif untuk mencari Dipta, apakah Dipta masih hidup atau tidak, jujur, saya pun juga ikut bahagia, Om. Bahkan saya pun juga telah menyuruh seseorang untuk mencari tahu di mana keberadaannya Dipta, Om. Oke, terus? Tapi fakta yang saya dapatkan itu malah sebaliknya, Om. Dari hasil penelusuran orang suruhan saya, bisa dipastikan kalau Dipta sudah meninggal dunia. Mungkin detektif Om itu sengaja memberikan harapan palsu kepada Om Wibowo kalau Dipta itu masih hidup. Karena dengan harapan seperti itu, Om bisa akan semakin bersedia untuk memberikan jumlah uang yang diminta oleh detektif itu, Om.
Makanya dia sengaja untuk mengulur-ulur waktunya. Saya yakin, Om. Detektif Om itu hanya ingin memanfaatkan Om saja. Dia sengaja melakukan itu karena ingin meraup keuntungan dari Om. Bro, ini yang kamu omongin bener, bro. Saya bisa bicara seperti ini karena saya punya bukti yang sangat kuat, Om. Bukti? Bukti apa maksudnya kamu? Besok saya akan tunjukkan ke Om kalau Dipta sudah benar-benar meninggal dunia. Bro, Andrew? Kenapa skors ini terjadi pada saat kita sedang membutuhkan kamu berada di lingkungan Gani? Memangnya ada hal yang tidak saya ketahui, Dan? Beberapa informan kita memberitahukan bahwa dalam jangka waktu dekat ini akan ada transaksi, Bas. Dan kita harus bersiap untuk itu. Cuma tanggalnya saja yang belum bisa kita pastikan. Dan dengan tidak adanya kamu di lingkungannya Gani, itu pasti akan mempersulit untuk kita mendapatkan informasi tentang Gani, Bas. Sekali lagi saya minta maaf, Dan. Satu lagi, ada yang melihat jejak Bram di suatu tempat. Bram? Bukannya Bram sudah pergi meninggalkan Jakarta, Dan? Seharusnya begitu, tapi ternyata tidak. Dia masih ada di Jakarta, Bas. Dan saya tugaskan kamu untuk mengawasi CCTV di daerah tempat itu. Siap, laksanakan, Dan. Apa ada update lainnya? Jadi, begini, Dan. Untuk menjalankan misi saya, saat ini saya agak kesulitan, Dan, karena saya terganggu oleh Kiara. Kiara masih terus mencari tahu informasi tentang Dipta dan Luna di rumah Gani. Saya harus menjaga dan menutupi jati diri saya yang asli, Dan. Apa kalau pasang di kamar Safa? Kan di kamarnya Safa udah banyak lukisan sama gambar yang dipasang. Nanti dindingnya makin penuh. Kalau Safa kangen sama Opa, Safa bisa lihat lukisan ini, Pak. Oke. Boleh, tapi besok aja ya. Sekarang kan udah malam. Makasih ya, Pak. Ini sekarang Safa bobo ya. Iya, Ma. Mas, apa yang ganggu pikiran kamu, Mas? Lukisan itu yang mengganggu saya. Kalau memang ternyata lukisan itu bikin kamu gak nyaman, biar nanti aku copot, gak usah dipasang. Aku gak mau lihat kamu gak nyaman seperti ini, Mas. Saya nggak tahu kenapa. Setiap saya melihat lukisan itu, saya merasa seperti Pak Wibowo itu meminta haknya. Meminta Safa untuk dikembalikan kepada dia. Ya sudah, Mas. Lukisan itu gak usah dipasang, nanti biar aku yang bilang sama Safa. Saya nggak mungkin lah ngelarang Safa untuk masang lukisan itu. Yang ada dia malah jadi bingung. Kenapa nggak boleh? Heran. Orang yang paling mengganggu ketenangan saya sekarang ini malah ada di rumah ini. Walaupun itu cuma lukisan. Kamu gak perlu takut kalau Safa itu akan sakit hati. Aku akan coba ngomong pelan-pelan. Rumahnya Gani sudah beberapa kali kemasukan penyusup, Dan penyusup itu adalah Cika. Cika adalah salah satu rekan dari Kiara, Dan. Lalu apa mereka mendapatkan sesuatu? Saya masih belum tahu pasti apa yang mereka dapatkan. Tapi barang itu sudah diamankan, Dan tidak jatuh ke tangan mereka. Saya minta kamu untuk lebih berhati-hati. Dan kalau bisa, kamu harus mengurangi intensitas ketemuannya Kiara dengan keluarganya Gani. Karena itu bisa menghambat kelincahan gerak kita. Siap, Dan.
laksanakan. Ini sangat berbahaya. Kalau sampai papa kamu, Pak Wibowo, tahu siapa dan di mana Dipta yang sebenarnya. Kamu ingatkan, Dipta sudah meninggal dunia. Saya paham itu, Nan. Saya izin permisi, Nan. Bas, ini tasnya. Thank you, Ko. Aman. Kalau aku buka paksa, Kiara pasti akan tahu aku pelakunya. Aku harus cari cara lain. Halo, Bas. Halo, kok? Gue minta tolong sama lu. Tolong lu jambret tasnya Kiara ya. Hah? Kiara siapa? Udah itu urusannya, ntar gue jelasin nanti. Pokoknya nanti gue share log, sisanya lo ngerti, ya kan? Oke, siap. Jadi sebenarnya Kiara tuh siapa sih, Bas? Pacar lo kan? Bukan. Biasaan kalau ngomong jangan ngaco. Muka lu aja merah gitu pas gue ngomong Kiara. Terus deket-deket lagi tadi, romantis banget. Gue tuh sama Kiara cuma pura-pura deket doang. Gue tuh berusaha ngedeketin dia supaya gue bisa tahu misi dia tuh seperti apa. Karena Kiara itu dia orang sewaan dari bokap gue. Bokap gue tuh sekarang lagi berusaha untuk cari tahu keberadaannya Dipta. Jadi maksud lu Kiara detektif? Bukan. Orang profesional juga. Tapi lo harus hati-hati sih, Bas. Biasanya ya orang cinta itu diawali dengan pura-pura. Terus? Ya hati-hati aja, lu kan pura-pura. Maafin ya. Tapi tadi tuh jambretnya bener-bener cepet banget, Cik. Gue kan mau ngejar, tapi kan ya takutnya penyamaran kita kebongkar. Terus akhirnya gue biarin Bas yang ngejar. Bener-bener cepet banget jambretnya, jadi ya gak kekejar. Maaf. Jadi, setelah gue udah capek-capek ngambil dokumen itu, terus sekarang dokumennya lenyap. Cakep banget. Iya, maaf. Gue ceroboh. Harusnya tasnya bener-bener gue jagain. Sorry ya. Kayaknya Cika beneran ngambek deh. Tapi masa sampai segitunya? Apa dia cemburu karena aku tadi lama banget sama Bas? Masa sih? Kan dia sendiri yang dukung gue sama Bas. Apa ya kira-kira yang diambil sama Kiara? Buku nikah. Jadi ini yang diambil sama Kiara. Ini buku nikah gue sama Nuna. Jadi selama ini Nuna nggak pernah ngebakar ini. Untung aja nggak ketahuan sama Kiara. Kiara nggak sempet ngeliat ini. Gue mau ngebalikin buku nikah ini ke Nuna, tapi gimana ya caranya? Gimana kalau Kiara bisa ngambil ini lagi? Gue jadi makin penasaran ya. Siapa sebenarnya Kiara?
Dan kira-kira apa kerusakan yang bisa dibuat sama Kiara? Drew, ini sebenarnya kita mau kemana sih, Drew? Kok jalannya jauh banget? Ke tempat Dipta berada, Om. Kakak yang bener aja. Jangan bercanda kayak gitu ah. Nih ya, kakak sendiri yang bilang kalau kakak tuh punya bukti-bukti valid kalau Mas Dipta tuh udah meninggal. Sekarang kakak bilang mau ke tempatnya Mas Dipta. Gimana sih? Ini kamu masih lurus aja ya. Ketemu perempatan pertama, belok kiri. Baik. Om Bas kemana ya? Om Bas kemana ya? Kemana Om Bas ya? Om Bas kemana ya? Sayang, coba sini. Safa kenapa? Kamu ngeliatin dari tadi mondar-mandir terus, nak? Lagi cari apa? Nyari Om Bas. Om Bas kemana sih, Ma? Kok nggak ada? Om Basnya lagi libur, sayang. Libur kenapa? Pulang kampung lagi? Enggak, bukan. Emangnya berapa lama? Liburnya itu seminggu, sayang. Kok lama banget sih, Ma? Safa kan mau main sama Om Bas. Safa kan bisa main sama yang lain dulu. Ada Om Ozi, ada Om Jerry, atau sama Mbak Iin, sama Mbak Ratmi, ya? Atau sama Mama, nah? Nggak mau, Ma. Maunya sama Om Bas. Safa harus sabar tunggu, karena liburnya seminggu nggak lama kok sayang. Ya, Safa makan dulu ya, Mama suapin ya. Tunggu sini ya. Mama gorengin Safa tempe kesukaan Safa. Jadi mamami harus banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau, Ma. Makan dong sayang, nanti sakit. Makan ya. Sayang. Nggak mau. Ih, Safa kan pinter, anak cantik. Masa nggak mau mamam? Nanti perutnya sakit, cacingnya kriuk-kriuk. Ih, nanti perutnya bunyi. Nggak mau. Satu kali? Ya? Atau enggak lauknya aja. Ada tempe, ada jagung. Jagung? Nggak mau. Bro, untuk apa kamu bawa kita ke tempat ini?
Kita jalan ke arah sana dulu aja, Om. Nanti Om akan tahu. Iya. Ayo. Kak, ini makamnya Mas Dipta. Kamu tahu dari mana kuburan ini? Dan siapa yang bisa mastiin kalau ini betul makamnya Dipta? Ini benar-benar makamnya Dipta, Om. Om harus percaya. Saya nggak main-main, Om. Kalau gitu kamu siapkan orang. Kita gali kuburannya, kita otopsi jenazahnya, sekaligus tes DNA. Mas kemana ya? Mas kemana sih? Pinternya, ya ampun. Makannya banyak. Pasti mau jadi jagoan. Pinter. Cantik kayak Bibi. Sekarang pakai nasinya ya. Jangan bihun terus. Harus ada nasinya. Enggak, Bi. Ya, Non. Dikit aja ini. Liatin Bibi udah dikit banget ini loh. Dikit banget ini. Nggak mau, Bi. Ya kok nggak mau? Nanti kalau misalkan nggak dimakan, nanti nasinya diambil loh sama Biratmi. Nanti Mbak Iin diomelin sama Mama. Itu kenapa Safa kok nggak makan? Ayo dong Non. Non, please. Yuk, dikit lagi yuk. Mau ya? Mas kemana sih? Sekarang Non Safa mau gambar yang mana? Gambar apa? Gambar orang lagi atau gambar apa? Coba, nih mau pilih yang mana ininya, krayonnya. Oh nggak mau gambar orang? Ya udah berarti gambar. Mau kucing lagi gak? Kan Non Safa dari kemarin seneng tuh gambar kucing, ngewarnain. Ini ya kali ya, mau nggak ini? Terus mau gambar apa dong? Orang nggak mau, kucing nggak mau. Oh ini pesawat, mengenal transportasi. Ini aja deh, kayaknya bagus deh ini deh. Ini mau nggak? Non Safa maunya apa ya? Mas kemana sih?
aja nah. Ini bener rambut anak saya. Ru, ini rambut siapa kan, Ru? Jadi ini bener makam Dipta? Om harus bisa nerima semua ini ya. Kak, Om lebih baik kita pulang ya sekarang. Kita bawa rambutnya buat dites DNA. Ya. Ayo Om. Padahal Safa udah beliin buku dongeng untuk Om Bas. Tapi Om Basnya nggak ada. Safa kangen Om Bas. Padahal baru 1 hari nggak ketemu Safa. Tapi kenapa rasanya udah kangen banget. Aku juga khawatir kenapa Safa kelihatan gelisah begitu dari tadi. Wih, keren juga lu bos ya. Masang CCTV di rumah Gani gini. Selalu pantau jadi ya. Iya kan memang dari awal gue udah mempersiapkan semuanya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang genting, jadi gue bisa tahu dan gue bisa mempersiapkan diri gue. Bas, kamu ke ruangan saya. Siap, Dan. Mas, hari ini tuh Safa uring-uringan banget. Kenapa? Dia lagi pengen sesuatu? Enggak, bukan, Mas. Safa sedih katanya. Soalnya Bas gak masuk kerja. Seharian dia keliling rumah nyariin Bas. Aku suruh makan juga dia gak mau. Aku coba paksa, malah semakin gak mau. Aku takutnya Safa sakit, Mas, karena dia gak mau makan. Kenapa saya baru sadar kalau Sabah dan Bas sedekat itu? Apa mungkin karena selama ini saya terlalu sibuk bekerja? Sampai hanya sedikit waktu yang bisa saya habiskan bersama Sabah. Sementara Bas jauh lebih banyak waktu bersama Sabah. Bagaimanapun juga, apa yang saya lakukan terhadap Bas itu karena memang sudah seharusnya. Karena dia melakukan kesalahan yang sama. Saya harus menetapkan standar kerja di rumah ini tuh tinggi, nah.
Ini juga supaya bisa jadi contoh bagi yang lain. Kalau saya maafin, itu akan membuat saya kelihatan seperti atasan yang gak kompeten. Soal masalah Safa nanti saya akan bicara sama dia. Iya Mas, sebetulnya aku paham kenapa kamu kasih hukuman itu ke Bas. Aku hargain keputusan kamu, Mas. Aku cuma pengen cerita aja kondisinya Safa hari ini. Nambah ya, Mas? Capcaynya ya? Nggak usah. Kamu bertugas di lingkungan rumah Gani untuk memantau perkembangan bisnis ilegalnya Gani dengan Sianto. Dan misi ini terganggu karena kamu diskors. Jadi saya minta kedepannya kamu lebih fokus lagi dan lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, guys. Siap, Nek. Tapi komandan harusnya lebih tenang. Karena saya sudah mempersiapkan semuanya, Pak. Saya masih bisa melakukan tugas saya meskipun saya saat ini sedang diskors, Nek. Saya sudah menaruh kamera pengintai di rumahnya Gani yang bisa saya akses langsung melalui handphone atau laptop saya. Aman. Bagus. Bagus sekali, Mas. Ternyata kamu punya inisiatif sendiri untuk memantau keadaan sekarang seperti ini. Mas, tapi tolong jaga benar identitas kamu sebagai Mas. Saya berusaha sebaik mungkin untuk menjaga identitas asli saya sebagai... Kiara adalah agen bayaran Pak Wibowo untuk mencari keberadaan Dipta dan tidak menutup kemungkinan identitas kamu sebagai Baskara terbongkar. Kalau sampai terbongkar, maka misi ini sudah selesai. Tidak ada artinya sama sekali. Jadi tolong, Bas. Kamu pantau Kiara. Cari tahu sejauh mana pencarian mereka terhadap Dipta sudah ditemukan. Baik, saya akan coba lebih dekat lagi ke Kiara. Untuk saya mencari tahu udah sampai di mana penyelidikan Kiara tentang identitas asli saya sebagai Dipta ini. Supaya saya bisa mengcover ini semua. Bagus. Laksanakan. Siap. Terima kasih, Nek. Saya permisi. Masih tidur. Barusan saya selesai suapin, Mas. Bapak kagak mau makan. Sejak pulang dari makam, kondisinya terus menurun. Permisi, Mbak. Om. Om. Selamat siang. Siang. Om, istirahat aja, Om. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kesini soalnya pengen jenguk Om, karena saya khawatir dengan kondisi Om sekarang. Nggak apa-apa, Ndro. Om nggak apa-apa kok. Ya, ada apa? Maaf, Pak. Makannya masih mau dilanjut lagi atau enggak? Makasih banyak, Mbak. Ya udah, saya bawa dulu ya, Pak ya. Ya, makasih ya. Ya. Ada apa, Ndro? Saya benar-benar cemas dengan kondisi Om saat ini, Om. Lebih baik Om bisa menerima semua kenyataan yang ada. Kalau Dipta sudah benar-benar meninggal dunia. Sebenarnya ini yang saya cemaskan dari awal, Om. Ketika Om mengatakan kalau Dipta itu masih hidup. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang Om pikirkan. Itu akan membuat Om semakin menderita. Dan akhirnya itulah yang sekarang Om rasakan. Memang nggak ada cara lain lagi Om selain bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi.
biarkanlah Dipta bisa hidup tenang di alam kuburnya. Dan Om lanjutkan hidup Om dengan tenang juga, Om. Enggak, Andrew. Dipta itu masih hidup. Selama belum ada hasil tes DNA itu, dan semua membuktikannya, Om menganggap Dipta itu masih hidup. Kapan tes DNA itu keluar? Paling cepat besok siang, Om. Semoga hasil tes DNA itu tidak menunjukkan ada kecocokan saya dengan jenazah yang dikuburkan itu. Semoga seperti yang aku yakini selama ini, bahwa Dipta masih hidup dan tinggal di suatu tempat. Om mau kemana, Om? Om lebih baik istirahat aja, Om. Kalau memang ada apa-apa, Om bisa hubungi saya aja ya, Om. Atau mau saya buatkan minuman herbal sekarang, Om? Apa jangan-jangan obat herbal itu memang dari Andrew? Drew, tolong temenin Om ke makam Tante Dewi ya. Sekarang? Buat apa, Om? Lebih baik sekarang Om istirahat aja, tunggu sampai kondisi Om sehat lagi, Om. Baru kita ke sana. Hari ini hari meninggalnya istri Om, tante kamu. Om mau doain dia, Om mau ngeliat dia. Baik, Om. Akan saya temani. Ya. Pelan-pelan, Om. Ya. Maaf, Om. Sayang. Sava? Kamu kok kelihatannya lagi bad mood sih? Mau main sama papa nggak? Kita main petak umpet, mau nggak? Enggak, Pak. Nggak mau. Oh, kalau gitu, gimana kalau kita berenang? Sava kan suka tuh berenang, main air. Ya, sama papa? Nggak mau berenang, Pak. Kalau gitu, gimana kalau kita naik sepeda? Kan udah lama tuh Sava nggak naik sepeda sama papa. Nggak mau, Pak. Papa bisa main sulap nggak? Nggak bisa. Kalau Om Bas bisa main sulap, Pak. Safa kan diajarin Om Bas, Pak. Papa mau nggak Safa ajarin? Mau banget. Sava ajarin papa ya. Coba tangannya, Pak. Coba buka, Pak. Wah, hebat Sava. Mana kau ini ya? Wah. Keren. Kok ini ada di tangan sama. Kaget Mama, kok ini tiba-tiba hilang. Kok bisa sih kayak gitu, Nak? Ya dong, kan diajarin Om Bas. Bu, Pak, Iin mau minta izin bawa Non Safa main. Non Safa, jadi nggak kita main rumah Barbie-nya? Jadi, Bi. Hei Non, itu udah Bibi siapin di belakang. Papa, Mama, Safa main dulu ya. Iya sayang. Senoleh. Dadah. Dadah. Permisi Pak, Bu. Ya. Iya Mbak. Oke, Mak. Saya merasa
Sava sekarang jadi lebih dekat dengan Bas dibandingkan dengan saya.